Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat-sahabat semua, rekan-rekan guru, rekan-rekan operator. Nah teman-teman, hari ini saya akan mencoba untuk kita belajar bersama-sama men-setting server ANBK versi offline. Kalau online tinggal install Exambro nya saja, tapi ini untuk yang semi online. Nah, untuk syarat-syaratnya, pertama teman-teman harus memiliki dulu PHD yang terbaru dan versi yang sesuai dengan tahun teman-teman miliki, atau tahun sekarang, atau tahun-tahun dimana teman-teman server ANBK itu akan dibuat. Nah, kemudian teman-teman harus memiliki VirtualBox, aplikasi VirtualBox. Nah, aplikasi VirtualBox ini biasanya paket untuk instalasi server ANBK ini sudah diberikan dalam satu paketnya, diberikan oleh atau bisa di copy dari teman-teman operator yang lain. Nah, pesan saya untuk Mozilla, usahakan jangan pakai yang di-download dari internet, tapi gunakan yang dari bawaan paket yang sudah diberikan oleh teman-teman operator lain yang telah didapatnya dari Kemendikbud atau dari situs pemerintah. Nah teman-teman, kita lanjut tanpa memperpanjang lagi. Langkah-langkahnya pertama ialah buka dulu aplikasi VirtualBox ya. Nah, kemudian teman-teman bisa setting di sini. Saya menggunakan VirtualBox versi 6.0. Kemudian teman-teman untuk men-settingnya, pertama klik new. Lalu di sini teman-teman bisa mengetikkan atau menuliskan, sebenarnya bisa sembarang, tapi teman-teman ada bagusnya, ada baiknya, karena ini untuk ujian. Saya akan setting misalkan ANBK, karena saya ini mempunyai satu server, jadi saya buat ANBK untuk SD 1. Ingat teman-teman, usahakan jangan ada spasi di bagian pernamaan, terserah, tapi jangan ada spasi. Kemudian ini biarkan saja di tipe itu, biarkan saja di Microsoft Windows. Kemudian version ini sangat penting, pilih di bagian Windows Server 2012. Mana ya? Nah, Windows 2012 64 bit. Nah teman-teman, jika teman-teman pada komputernya atau pada servernya belum ada versi 64 bit seperti ini, biasanya teman-teman silakan aktifkan dulu virtualisasinya pada BIOS, di pengaturan BIOS pada CPU nya atau pada servernya. Nah kita lanjut, tinggal tekan next. Untuk memori ini, kalau saya di sini kan menggunakan 8 GB. Teman-teman usahakan untuk server ini harus lewat dari 2 GB atau paling tidak 4 GB teman-teman, agar baik berjalannya. Sebenarnya di bawah itu 3 GB bisa, tapi saya anjurkan 4 GB. Kemudian atau lebih besar lebih baik. Kemudian jangan men-settingnya, jangan lewat dari garis merah. Nah seperti itu tidak apa-apa. Kemudian next, di bagian sini, nah teman-teman bisa pilih use and exit virtual hard disk file, silakan pilih. Nah kemudian teman-teman tinggal cari
di mana teman-teman menyimpan filenya. Nah, saya menyimpannya di D. Saya buat ada yang press, ada yang untuk dipakai. Saya untuk yang dipakai. Klik untuk dipakai. Pilih, lalu choose, pilih. Kemudian create. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya yaitu kita men-setting di settingan VirtualBox-nya. Caranya ketika ini sudah jadi, nah maka kita akan setting di bagian setting. Di bagian setting yang pertama, ini biarkan seperti ini. Prosesor mau tambahkan sedikit tidak apa-apa, jika mau, atau tidak juga tidak apa-apa. Kemudian bagian ini sebenarnya tidak disetting juga tidak apa-apa teman-teman, tapi kalau mau disetting ditambahkan ya silakan, jika tidak apa-apa. Nah, untuk di bagian stroke sudah kita setting tadi. Kemudian yang terpenting itu di bagian sini, di bagian network. Nah, di bagian network ini untuk adapter 1 itu teman-teman pilih ke bridge. Nah, di bridge ini teman-teman, perhatikan teman-teman, ini yang sering terjadi pada teman-teman. Kenapa tidak jalan, kenapa tidak masuk PHD-nya, kenapa tidak ini, kenapa tidak itu. Nah, biasanya teman-teman men-setting untuk bridge ke Ethernet lokalnya ini, teman-teman biasa setting di adapter 2 atau tertukar di bagian LAN-nya. Nah, untuk memilih LAN ini, teman-teman bisa memastikan dahulu di mana. Ini kan ada dua nih, ada yang pakai 2, ada yang pakai ini. Nah, teman-teman bisa pastikan terlebih dahulu apakah LAN lokal teman-teman yang mana pada bagian ini. Caranya seperti ini, teman-teman pergi ke tempat atau ke bagian setting internet di sini. Teman-teman klik kanan, open network and sharing center. Nah, lalu teman-teman pilih change adapter. Kemudian, nah, teman-teman bisa melihat di sini. Nah, di sini teman-teman sudah bisa melihat di sini. Nah, yang mana ya network, yang mana yang maksud saya bukan yang network bagaimana ya. Nah, saya seperti ini, saya jelaskan lagi, saya ulang. Di sini saya ada 3 sebenarnya. Ini untuk VirtualBox. Kemudian yang ini, yang di atas ini, maaf teman-teman agak ribet karena saya rekamannya di rumah. Ini adalah internet, ini adalah LAN yang saya setting untuk ke internet. Ini lambangnya internet. Sedangkan yang ini, yang bridge, ini bisa teman-teman ganti saja tulisannya, terserah teman-teman untuk memudahkan teman-teman dalam mengenali LAN-nya. Nah, ini adalah LAN yang saya setting ke switch yang ke bawah ke komputer klien. Nah, untuk di sini, kalau yang di sini cukup connect internet selesai, tapi di bagian sini teman-teman harus setting dulu IP addressnya. Caranya seperti ini. Klik kanan di sini, lalu properties, lalu pilih internet protokol versi 4. Nah, kemudian teman-teman isikan IP di sini. Nah, ini sebenarnya tidak mesti 199 teman-teman, tapi untuk net ID-nya harus seperti ini, 192.168.0. Nah, untuk di bagian belakang ini tidak mesti seperti ini teman-teman, 199, tapi jangan pernah memakai IP 200, karena IP 200 itu ialah IP yang dipakai oleh VirtualBox. Nah, teman-teman, ini kenapa saya pasang 199? Nah, karena LAN saya kan ada 30 di bagian bawahnya IP-nya, jadi biar enak mengurutkannya, saya isi saja IP yang paling atas. Nah, kemudian kita oke saja. Ini isi 255.
Oke, tinggal oke. Oke. Nah, ingat teman-teman, yang dilihat ini bagian di paste-nya yang dipilih di paste name ini tidak ada dua kan? Tidak ada dua. Nih, maka di sini di bagian VirtualBox yang kita pilih yang ini untuk ke bagian LAN, ke bagian lokalnya, ke komputer klien. Lalu klik OK. Lupa teman-teman, untuk adapter 2 teman-teman bisa pilih centang dulu, lalu pilih NAT agar dia tadi memilih apapun jaringan internet yang ada, maka akan berubah menjadi NAT, akan teraliri internet, baik itu menggunakan modem ataupun menggunakan jaringan speedy. Nah, jangan tertukar di sini teman-teman, karena ini untuk LAN lokal, untuk ke klien. Saya pilih ini karena di settingan di sini yang untuk LAN lokal saya ini tulisannya. Oke. Lalu oke. Satu lagi teman-teman, di bagian sistem. Ini dicentang UAP-nya. Oke. Sama satu lagi ini a clock a time. Kalau ini biarkan saja seperti ini. Ini dicentang teman-teman. Biasanya kalau tidak dicentang teman-teman, biasanya tapi waktunya tidak, waktu yang di dalam PHD kita ketika running biasanya tidak aktif atau tidak mengikuti aturan yang ada. Tapi itu biasanya ya. Oke, tinggal oke. Lalu setelah disetting seperti itu teman-teman, kita bisa klik start. Start. Nah, klik start ini teman-teman sebenarnya bukan untuk membuka PHD, tapi ini untuk mengetes apakah PHD teman-teman sebelum kita buka dengan Exambro itu sudah bisa berjalan. Dan jika tidak bisa berjalan ini, teman-teman jangan dulu membuka melalui Exambro, karena nanti ketika dia terbuka biasanya akan terjadi error dan kita tidak bisa mendiagnosis di mana errornya. Jadi saran saya buka terlebih dahulu seperti ini. Jika dia telah dipastikan bisa terbuka seperti ini, lalu kita matikan lagi. Tekan yang di bawah saja, power off the machine. Nah, saya sudah pastikan bahwasanya PHD settingan saya ini bisa dibuka. Nah, biasanya banyak teman-teman yang tidak bisa dibuka ini karena apa? Karena pertama VirtualBox-nya ada virus, atau VirtualBox-nya versi lawas yang sudah beberapa tahun tidak dibuka, dia terkena virus atau sebagainya. Nah, bisa terjadi begitu kita start, kita tidak tahu apakah berjalan atau tidak. Nah, kemudian teman-teman setelah ini setting selanjutnya ialah ini boleh kita minimize, ini kita hilangkan saja. Nah, kemudian kita buka aplikasi Exambro admin. Nah, aplikasi Exambro admin ini untuk versi per tahunnya itu berbeda-beda teman-teman. Jadi pakai yang digunakan melalui web ANBK. Nah, kemudian kita buka ini. Teman-teman, datanya hilang. Saya akan perbaharui dulu. Teman-teman, tadi hilang rasanya. Saya buang. Saya buang nggak tadi? Saya buang di sini rasanya. Restore terlebih dahulu. Oke, kita coba lagi. Teman-teman, kita klik 2 kali, lalu klik run.
Nah, akan terbuka seperti ini teman-teman. Nah, kemudian ini kita akan men-setting. Kita akan buka dulu di sini pengaturan. Pertama yang kita set itu ialah virtual box-nya, set virtual machine-nya, name-nya. Klik saja di sini, lalu pilih name yang kita tadi. Nih name-nya. Lalu set. Kemudian yang kedua kita set Google Chrome-nya, ya, browser Chrome. Nah, tinggal klik di sini. Nah, jika teman-teman begitu mengklik set Chrome Attach ini tidak ada tampilan Chrome seperti ini, teman-teman bisa mengikuti klik di C, program, file, lalu Google, lalu cari Chrome, lalu application, lalu Chrome. Oke. Nah, teman-teman kalau sudah seperti ini maka settingan teman-teman telah berhasil. Mari kita coba apakah sudah berjalan seperti mana mestinya. Kita cek dengan cara kita klik Start Virtual Machine. Saya tunggu. Nah, ini adalah proses, saya akan jelaskan satu persatu. Ini adalah proses virtual machine, virtual box lagi running. Nah, jika tadi teman-teman ini tidak tampil, berarti permasalahan bisa terjadi pada virtual box teman-teman atau PHD teman-teman dari awal tidak bisa dibuka jika ini tidak tampil. Nah, jadi teman-teman biasanya kenapa ini tidak tampil, kenapa ini tidak tampil. Nah, jangan bingung dulu, teman-teman bisa cek di bagian awal. Silakan ganti dulu PHD-nya atau perbaharui virtual box-nya jika terjadi masalah, biasanya itu virusan atau bagaimana, atau PHD-nya sudah crash. Kita tunggu. Nah, jika telah menyala seperti ini, kita jangan dulu buru-buru bertanya atau apa. Kita tunggu saja. Proses ini, kecepatan proses ini berpengaruh dari memori yang kita atau kecepatan komputer kita yang kita setting dari awal. Nah, jika teman-teman menggunakan semakin besar server yang teman-teman gunakan, maka proses ini akan semakin cepat. Kita tunggu saja teman-teman. Nah, teman-teman, ini mulai mau running. Kita tunggu. Jika teman-teman cukup lama menunggu ini, bisa teman-teman dimaju-majukan saja video ini, teman-teman, karena saya tidak men-skip video ini, karena biarkan teman-teman tahu bagaimana proses step demi step cara menginstal server ANBK tersebut, sehingga jika terjadi biasanya teman-teman alami, biasanya terjadi di bagian poin-poin itu. Nah, kita tunggu. Nah teman-teman, ini waktu ini tadi teman-teman 9.15, ini sama dengan komputer saya 9.15 tadi. Ini sudah 6 tadi, lagi dia berubah sendiri. Nah teman-teman, jika tadi clocknya tidak diatur, dicentang di bagian virtual boxnya, biasanya waktu ini tidak berpengaruh teman-teman, tidak tidak ada ikut seperti itu. Nah teman-teman, dia sudah masuk seperti ini. Nah, jika teman-teman tadi tidak tertukar dalam men-setting di bagian LAN atau networknya tadi, biasanya dia tidak akan masuk seperti ini. Dia akan berputar-putar saja di bagian sebelah kiri tadi. Nah teman-teman, setelah sampai seperti ini, biasanya ini kita coba silang dahulu apakah masuk ke dalam. Nah, ini ada permasalahan teman-teman yang mungkin jika terjadi pada teman-teman juga seperti ini, teman-teman bisa mengatasinya. Nah, ini teman-teman setelah di ready, ini tidak mau tampil tampilan ANBK nya teman-teman. Kenapa? Karena saya memang sengaja ingin menunjukkan kejadian ini kepada teman-teman.
Nah ini dia tidak mau masuk seperti ini, tidak ada tampilan AMBK nya teman-teman. Ini terjadi biasanya teman-teman Google Chrome atau browser Chrome teman-teman secara otomatis, saya juga tidak tahu kenapa, atau ada settingan tertentu. Biasanya Chrome itu terupdate dengan sendirinya atau mengupdate dengan sendirinya, atau teman-teman tanpa sengaja mengupdate Google Chrome tersebut sehingga versinya berubah. Nah teman-teman, jika versinya telah berubah, maka teman-teman biasanya dia akan tampil seperti ini dan tidak mau masuk ke dalam Google Chrome yang ada, ke dalam tampilan untuk login. Nah solusinya teman-teman bisa seperti ini. Jika teman-teman ingin memastikannya atau memperbaiki seperti ini, teman-teman shutdown dulu atau matikan dulu komputer ini teman-teman, atau server ini, dengan cara teman-teman bisa langsung shutdown saja di sini, PC shutdown virtual machine. Nah kita tunggu teman-teman, tunggu sampai dia hilang. Biasanya 2-3 serupan minuman, biasanya belum selesai, biasanya sampai 5-10 menit tergantung dengan kecepatan komputer teman-teman. Nah teman-teman, sudah sampai di sini, dia sudah kita telah men-shutdown aplikasi tadi, server tadi. Kita tutup saja dulu biar enak. Kita tutup dulu, kita selesaikan permasalahan error di bagian Mozilla-nya tadi. Mozilla maaf, di bagian Chrome-nya tadi. Nah caranya ini teman-teman bisa hapus saja dulu ini. Caranya bukan langsung diklik di sini lalu delete ya, bukan, tapi dari sini klik control panel, lalu pada bagian uninstall a program, pilih Chrome-nya, Google Chrome, klik 2 kali, lalu uninstall. Oke, selesai. Nah kemudian teman-teman ambil kembali teman-teman Google Chrome yang telah diberikan oleh yang bisa teman-teman dapatkan dari pembagian atau paket-paket. Biasanya teman-teman ketika mendapatkan PHD dari pemerintah atau pihak yang berwenang atau dari teman-teman operator yang lain, biasanya sudah menyertakan Google Chrome yang versi memang untuk bawaan, untuk dipergunakan untuk ujian. Saya biasanya simpan di sini. Di situ ada juga sebenarnya. Di sini saja saya pakai. Ini ada Google Chrome. Nah ini versinya yang biasanya dipakai ialah yang versi 70 seperti ini. Saya coba, tapi jika teman-teman menggunakan versi yang lain dan bisa, ya tidak apa-apa. Tapi saya biasanya menggunakan versi ini. Tapi jika teman-teman ada, misalnya saya pakai yang versi sekian nih, saya pakai yang versi sekian, bisa, ya sudah, nggak apa-apa ya kan. Yang penting semuanya urusan jalan. Tapi jika terjadi seperti tadi, sebaiknya Chrome-nya diganti. Oke, saya install terlebih dahulu. Caranya ya sama, klik 2 kali saja. Oops. Oke. Kita lihat versinya dulu. About a Chrome. Ini suka terjadi. Ini teman-teman, jangan sampai dia update seperti ini teman-teman. Jika terjadi update lagi seperti ini, maka dia akan mengulangi lagi kejadian seperti yang sebelumnya.
Sebaiknya jangan di saya kan hanya menunjukkan sebaiknya jangan diklik dulu untuk ininya, untuk di bagian about Chrome-nya, karena dia akan menginstal seperti itu. Nanti mungkin akan saya buatkan supaya tidak update. Lah dia update seperti tadi teman-teman, mau tak mau kita harus hapus lagi Google Chrome-nya. Nah kemudian kita install lagi teman-teman. Sama seperti tadi, install, klik 2 kali saja. Jika teman-teman ada saran atau ada cara untuk mematikan update Chrome ini, silakan berkomentar di bagian bawah video ini untuk membantu rekan-rekan yang lain. Oke, atau ada dalam penjelasan saya di dalam video ini ada yang salah atau ada yang melenceng dari pemahaman teman-teman, silakan tuliskan komentar di bagian bawah teman-teman, guna untuk kita berbagi ilmu sesama operator. Nah oke teman-teman, telah diinstal. Sekarang kita tinggal menyalakan lagi Exam Pro-nya, kita klik run, dan ini tidak perlu di setting ulang teman-teman. Kita cukup menghidupkan Exam Pro, lalu pilih set a Chrome updates karena tadi kita perbaharui. Ini masih versi 7 ya. Oke, lalu klik set start virtual machine. Nah kita tunggu lagi teman-teman, seperti tadi dia akan running versi 6.0, kemudian dia akan memasukkan password, lalu terus. Nah jika nanti dalam pemasukan password di situ dia tidak running, dia akan stop di situ. Coba teman-teman perhatikan dulu PHD-nya itu apakah menggunakan versi yang memang dianjurkan di saat ini, ataukah teman-teman salah memasukkan PHD, atau teman-teman kan biasanya ada simulasi nih. Nah simulasi itu biasanya PHD-nya masih ada nih di dalam komputer kita. Biasanya PHD itu terpakai lagi untuk ujiannya. Nah itu biasanya tidak mau dia teman-teman. Nah atau teman-teman yang bisa pernah ada masalah-masalah yang lain dalam pelaksanaan BK, atau teman-teman yang baru pertama kali, silakan berkomentar di bagian video di bawah video ini. Semoga kita nanti bisa saling membahas permasalahan-permasalahan yang ada. Oke, kita tunggu saja teman-teman. Kita coba apakah berhasil kita memperbaiki Google Chrome yang terupdate tadi. Oke teman-teman, nah dia sudah tampil seperti ini. Nah sudah tampil seperti ini, waktu dan sebagainya. Nah kemudian kita tunggu sampai ada waiting seperti di ini. Nah tunggu sebentar. Nah waiting server ready. Nah jika pada server teman-teman hanya menampilkan waiting seperti ini saja, sekitar sudah melewati waktu sekitar 10 sampai 15 menit, ini tidak perlu teman-teman tunggu teman-teman. Tapi itu biasanya tidak tampil seperti run seperti ini, tidak running seperti ini. Biasanya bagian Ethernet pada ini tadi saya tunjukkan bagian Ethernet pada VirtualBox teman-teman tadi di Ethernet 1 dan Ethernet 2 nya biasanya tertukar, atau pemilihan dalam jaringan lokal yang ke bawahnya tadi atau ke internet tadi tertukar. Nah teman-teman, ini kita bisa lihat apakah sudah jalan. Kita reload saja. Nah teman-teman, ini telah masuk, kita telah sukses
sampai di sini. Nah teman-teman, sekedar tips dan trik untuk teman-teman saja. Jika teman-teman misalkan ini men-setting untuk menunggu untuk jadwal sinkron, nah teman-teman terlebih dahulu biasanya kalau sebelum misalkan sebelum jadwal sinkron itu dibuka, sebaiknya teman-teman jangan terlebih dahulu memasukkan ID dan password di sini. Kalau ID sih boleh, tapi passwordnya jangan, asal jangan diklik submit, karena biasanya begitu diklik submit dia akan mengupdate versi ini. Misalkan versi yang sekarang ini versi mana nih versinya nih? Nah ini di bagian bawah mau teman-teman, karena saya menggunakan remote 13.0.03. Nah biasanya kalau jadwal sinkronisasi itu belum tampil, belum sesuai jadwalnya, teman-teman sudah memasukkan ini, biasanya ada file-file lama yang bisa terupdate. Jika nanti ada tambah di sini, silakan update atau apa update-nya, lalu kalian teman-teman iakan, maka dia akan terupdate tapi mengambil file yang salah atau file yang bukan untuk seharusnya kita update. Nah sebaiknya teman-teman jika nanti ingin melakukan sinkronisasi, jangan dimasukkan dulu ini, kemudian tunggu saja ketika jadwal sinkron sudah tampil baru teman-teman masukkan. Biasanya itu akan lebih mempermudah teman-teman dalam men-setting server ANBK. Nah teman-teman, untuk cara sinkronisasi nanti akan saya tampilkan di insya Allah saya akan buat lagi di video keduanya. Nah sampai di sini dulu teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa ada kolom komentar di bagian bawah dan ada tombol subscribe di bagian bawah video ini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.